Hikam yang ke-103. Man zonna infika lutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Artinya, man zonna barang siapa yang menyangka infika lutfihi lepasnya kelembutan Allah an qadarihi dari ketetapannya, fadzalika maka anggapan demikian itu likusuri nazarihi karena picik dan sempit pikiran orang itu. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, akan terlihat terpikir dalam pikiran kita Allah sayang dengan kita. Ini kebaikan Allah. Ketika Allah memberikan suatu bala, suatu musibah, bahwa di situ tidak ada kebaikan Allah kepada kita, bahwa di situ tidak terlihat Allah itu sayang kepada kita. Nah, kalau itu yang terjadi, dan itu umumnya terjadi demikian, kata hikam yang ke-103 ini, man zonna infika lutfihi an qadarihi. Barang siapa yang menyangka pada ketentuan Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk, terutama yang buruk ini, kita menyangka tidak ada kelembutan, keramahan dan kebaikan Allah pada keputusan Allah yang tidak menyenangkan kepada kita, fadzalika likusuri nadharihi, itu karena piciknya pikiran kita melihat af'al Allah itu. Padahal ketentuan Allah itu tidak ada satu pun, baik itu ketentuan Allah yang menyenangkan maupun ketentuan Allah yang tidak menyenangkan, tidak ada satupun ketentuan Allah itu yang tidak ada kelembutan, kebaikan dan keramahan Allah pada takdir Allah itu. Dan kita pada umumnya kan tidak melihat demikian. Di saat kita mendapatkan bala yang menimpa badan kita, sakit misalkan, harta benda kita tuh nggak melihat kebaikan Allah kepada kita. Yang terasa oleh kita, Allah nggak sayang sama kita, Allah jauh dengan kita, karena kita minta nggak dikasih, karena kita diminta sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, ketika kita beranggapan demikian, tidak ada kelembutan Allah pada setiap ketentuan dan keputusannya pada siapapun, itu karena piciknya pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal apapun yang Allah lakukan itu tidak lepas daripada kelembutan dan kasih sayang Allah. Baik itu sesuatu yang tidak menyenangkan, apalagi kalau yang menyenangkan sudah jelas kelihatan oleh kita. Kalau begitu, apa saja kelembutan Allah itu pada setiap bala atau musibah yang Allah berikan kepada makhluknya. Di antara kelembutan Allah atau kebaikan Allah, tadi saya jelaskan, lutfihi, kelembutan atau kebaikan Allah itu adalah keramahan, kasih sayang, kebaikan dan kelembutan. Itu arti lutfihi. Ya Latif, ya Latif, ya Latif yang tadi kita baca itu. Ketika Allah memutuskan mendapatkan musibah menimpa kepada kita, itulah bentuk kasih sayang Allah. Enggak semua orang bisa melihat ketika kita mendapatkan musibah, ketika mendapatkan bala, sakit, dipandangnya itu sebagai sebuah kasih sayang Allah. Enggak semua orang bisa melihat itu. Dilihatnya sebagai sebuah kejauhan, musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan. Man zonna annama qaddarullahu lil abdi minal bala wal musibah, orang yang melihat bala dan musibah itu di sana tidak ada kebaikan Allah, khalin an lutfihi, itu karena piciknya pikiran orang itu, bahwa qasirun fi nadrihi, pikiran orang itu masih kanak-kanak atau picik, jahilun an rabbihi, dia belum kenal dengan Tuhannya. Tapi kalau kita sudah kenal dengan Allah, ketika kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan bala, pada hikam yang ke-102, bagaimana kita diarahkan oleh Ibnu Athaillah, yakini
bahwa musibah yang Allah berikan, yang kita alami ini, bahwa itu adalah datang dari Allah, dan Allah yang menciptakan musibah itu, dan Allah yang menyampaikan musibah itu kepada kita. Allahnya ya tentu dengan catatan tanda kutip yang kita cintai. Kita mendapatkan dagang rugi, maunya makan untung. Ini contoh. Ketika kita rugi terus dalam kita berupaya, maka yang terlihat oleh kita itu adalah mungkin jauhnya Allah dengan kita, mungkin Allah tidak berbuat baik kepada kita, mungkin Allah tidak kasih sayang kepada kita. Padahal itu adalah merupakan kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita mau berpikir dengan yang sebenar-benarnya, tidak setiap musibah itu lepas daripada kebaikan, kelembutan, dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelembutan Allah yang ada pada setiap musibah yang Allah berikan kepada kita itu, yang pertama adalah iqbaluhu 'alallahi bitadarrui. Dia berbalik menghadap kepada Allah bitadarrui, dengan kebutuhan yang sangat. Lebih sering mana kita berdoa atau mengamini doa dalam kondisi kita sulit, dalam kondisi kita pailit, dalam kondisi kita sangat butuh kepada sesuatu, dengan kondisi kita lagi banyak duit. Ini kenyataan nih, ya kan? Ini kenyataan. Ustadz mimpin doa, ya Allah murahkanlah rezeki bagi semua yang ada di sini, sehingga orang-orang yang hutangnya banyak dimudahkan terbayar lunas semua utangnya. Orang yang punya utang, aminnya kencang enggak? Yang enggak punya utang, diam aja. Orang yang punya utang mah aminnya kencang. Amin ya Allah, ya Allah, ya amin ya Allah. Kabul. Pakai istajib. Kalau orang yang enggak punya utang, biasa aja. Kenapa itu bisa begitu? Karena tidak melihat di dalam semua ketentuan Allah itu ada lutfihi. Nah, di antaranya kalau kita bahas tadi, ketika kita dalam keadaan kesulitan, ketika terjepit sakit yang lama sekali, maka iqbaluhu 'alallah bitadarrui, kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh, serius memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk lutufnya Allah atau kasih sayangnya Allah, kebaikannya Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, oh inilah kebaikan Allah kepada saya, sehingga saya lebih merasa serius dan lebih dekat, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kasih sayang atau lutfihi, kelembutan Allah kepada kita. Nah, ini yang dimaksudkan dengan man zanna infikaka lutfihi an qadarihi. Yang sementara ini yang kelihatan kasih sayang dan kebaikan Allah itu adalah pada hal-hal yang menyenangkan. Sedangkan pada hal-hal yang tidak menyenangkan, pada bala, pada musibah, itu enggak kelihatan kasih sayang dan kebaikan Allah kepada kita. Yang kelihatan adalah jauh, tidak kasih sayang dan tidak ada kebaikan Allah kepada kita, karena enggak sesuai dengan keinginan kita. Udah 10 tahun, belasan tahun zikir, ayo zikir, bahkan zikir enggak kaya-kaya. Ini dalam rangka kita evaluasi, dan itu memang sesuatu keadaan yang kita hadapi dalam kenyataan hidup kita ini. Nah, kita kalau sudah tahu, kita merubah itulah. Kita mencoba untuk menempatkan diri kita memahami bahwa pada setiap keputusan Allah, baik itu pada yang tidak menyenangkan, lebih-lebih pada yang menyenangkan, di situ ada lutuf Allah, di situ ada kasih sayang Allah, di situ ada kebaikan Allah. Nah, sekarang dibuka oleh Ibnu Athaillah pada hikam yang ke-103 ini, di antara kasih sayang, kelembutan dan kebaikan Allah pada musibah yang Allah berikan kepada hambanya, yang pertama adalah iqbaluhu 'alallah, kita lebih serius mendekat berbalik kepada Allah. Yang semula kita membelakangi Allah, ketika kita dalam kesulitan, kita berbalik kepada Allah, menghadapi Allah, nangis-nangis. Pada hikam yang ke-102,
yakini bahwa itu adalah Allah yang menciptakan bala dan Allah juga yang mendatangkan bala kepada kita. Allahnya yang kita cintai. Kalau kita nggak benci Allah mah ya sama aja, kita tuh nggak yakin. Karena cinta itu apa? Kemarin itu. Karena cinta itu akan menghilangkan rasa sakit. Ketika kita diturunkan musibah oleh Allah, yakini Allah yang menurunkan musibah yang kita cintai itu. Nah, kalau Allah yang kita cintai yang menurunkan kita musibah, betapapun sakitnya musibah itu nggak terasa sakit oleh kita. Logikanya begitu. Yang kedua, kita yakini bahwa musibah itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Malah kalau kita merasa dosa banyak, kita senang Allah menurunkan musibah itu. Artinya kalau Allah menurunkan musibah itu, Allah sedang menunjukkan kasih sayang dan kebaikannya lewat musibah itu mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun kita enggak astagfirullah, dengan kita ridho dengan musibah yang Allah berikan kepada kita, itu otomatis musibah yang kita ridho, yang kita sabar dengan musibah itu akan sebagai penghapus dosa kita. Hilanglah itu sakitnya musibah itu. Dan yang kita yakini musibah yang Allah berikan kepada kita itu sebagai menaikkan derajat kita, akan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mabtalahum, kalau diuji oleh Allah dengan musibah lalu dia lulus, sabar, ridho, fa akramahu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah agama yang menjawab, apapun kondisinya selesai sudah. Selesai, nggak ada yang nggak ketemu semua. Makanya ini udah masuk ke dalam bab thariqah itu, kalau kita di syariat aja nggak akan ketemu. Ada hal-hal yang bisa ketemu masuk ke dalam batin, ke dalam tarekat. Tarekat itu adalah, kalau penjelasan dari sana, tarekat itu metode, cara kita bagaimana ingin dekat dengan Allah. Metodenya lewat sholat. Maka ketika kita sholat itu thariqah namanya. Bukan thariqah itu berarti kita itu harus pakai jubah kemana-mana, rumahnya juga gubuk, reot, miring. Bukan itu orang yang berthariqah itu mah casing itu mah. Tapi kolbunya ini yang dijaga, yang disucikan, yang dibersihkan, orang yang betul-betul memperhatikan ruhaninya. Ruhnya yang dia perhatikan, bukan hanya lahiriahnya saja. Zikir itu maknanya apa? Mengingat, menyebut, memanggil. Kalau kita zikir itu, kalau mengingat itu adalah untuk mengenal, mengingat sesuatu yang sudah dilihat, sesuatu yang sudah didengar. Kalau kita belum mendengar, belum pernah melihat, bisa nggak kita mengingat-ingat? Bagaimana kita akan bisa mengingat orang kita nggak pernah melihat, kita nggak pernah mendengar? Bagaimana kita akan mengingat-ingat? Bagaimana kita akan zikir? Mana pada saat itu ketika kita berzikir, maka Allah itu mengenalkan makhluknya untuk bisa mengenal Allah, dikenalkan atau Allah mengirim mursyid, guru yang udah nyampe. Maka disitulah peran guru untuk membimbing orang yang belum sampai kepada Allah. Ketika kita ingin sampai kepada Allah, kita mengingat Allah itu memang belum bertemu dengan Allah, belum kenal dengan Allah, maka kita tawajuh bayangkan guru. Ketika kita berzikir membayangkan guru, seakan-akan kita berzikir itu berjamaah dengan guru. Guru di depan, kita itu di belakang sebagai makmum. Nanti zikir kita itu dibawa oleh zikir guru yang sudah sampai kepada Allah. Kayak berjamaah lah. Kita kenapa dianjurkan berjamaah? Sugan bae di antara orang yang berjamaah itu ada yang bagus sholatnya, ada yang khusyuk, maka semua orang yang berjamaah itu akan kebawa oleh satu orang yang khusyuk. Itu. Dulu saya juga sama, sebelum banyak masuk memahami itu, kenapa kita mau ingat Allah, kenapa kita suruh ingat ke guru, ke manusia? Dasarnya apa? Ketika Rasulullah ingin mengingat Allah, yang diperlihatkan, yang dikirim Allah itu malaikat Jibril untuk
menalkin, mengajarkan la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, ya Allah, saya belum pernah bertemu dengan engkau, bagaimana saya bisa mengingat, membayangkan engkau? Saya belum pernah melihat engkau. Maka ketika Rasulullah berzikir, membayangkan wajahnya malaikat Jibril. Karena itu yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar pun juga demikian. Dalam sepanjang hidupnya, setiap waktu yang terbayang adalah wajah Rasulullah SAW. Dia nggak pernah hilang, luput dari ingatannya wajah Rasulullah SAW. Karena yang dia kenal, yang dia tahu adalah wajah Rasulullah. Belum pernah ketemu dengan Allah. Nah, inilah salah satu di antara dasar kenapa ketika kita zikir ada tawajuh, itu mengingat kepada guru, karena kita ingin dibawa oleh orang yang sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Lutuf atau kelembutan Allah yang kedua, husulu ta'ati batinin minas sabri waridho. Kita bisa ridho dan sabar ketika kita mendapatkan musibah itu. Kita belajar sabar dan belajar ridho. Orang yang seumur-umur nggak pernah ada kesulitan dalam materi, begitu diberi kesulitan, kira-kira bisa sabar nggak? Yang jelas nggak bisa sabar. Yang ada mengeluh. Ini sering saya sampaikan ketika saya ngajar di Mauk. Masih naik mobil umum, begitu di Tugu Mauk itu bareng-bareng dengan para nelayan. Biasanya dia dapat 5 kintal melaut. Pada saat itu cuma dapat sekintal. Apa dia bilang? Hari ini mah suwe gua, cuma biasa dapat 5 kintal, dapat sekintal doang. Boro-boro ngasih karyawan solar juga nggak kepulangan. Ini nggak kelihatan, dia nggak ridho dengan apa ketidaknyamanan yang Allah berikan kepada dia nggak sabar. Nah, dengan kita diberi bala musibah itu, Allah sedang mendidik kita untuk bisa sabar dan ridho dengan ketentuan Allah. Ketika kita bisa sabar dan ridho, itulah yang disebut dengan kasih sayang Allah kepada kita. Allah sedang mendidik kita untuk bisa sabar dan ridho menerima apapun keputusan Allah, karena itulah yang terbaik buat kita. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah, tetapi yang menurut Allah baik itu pasti baik untuk kita. Itu yakini itu, sehingga pertama kali kita itu harus betul-betul mantap dalam keyakinan, dalam tauhid af'al. Apapun yang terjadi di alam dunia ini itu adalah af'al Allah. Yang menyenangkan dan tidak menyenangkan itu adalah af'alnya Allah. Ketika kita bertemu dengan yang tidak menyenangkan, lihat, yakini bahwa di sana ada kebaikan Allah, ada lutuf Allah. Apa itu? Di antaranya nilai sabar dan ridho atas segala musibah yang Allah berikan kepada kita. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ini supaya kita tahu betapa besar nilai sabar dan ridho atas musibah itu. Qala Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Ra'aitu mizanan, aku melihat timbangan. Dulia minas sama, yang digantungkan dari langit. Wa wuditu bikafatin, aku dengan amal yang aku lakukan ditaruh di piring timbangan yang satu. Wa wudi'at ummati, seluruh amal kebaikan perbuatan umatku ditimbang, ditaruh di piring timbangan yang lain. Farujihtu bihim, aku menang. Masih berat amal aku yang sendiri ditimbang dengan seluruh umat Rasul, ditimbang masih beratan amal Rasul. Udah gak kebayang begitu kan? Seluruh umat amal perbuatan itu ditimbang dengan satu amal Rasul, masih beratan amal Rasul. Kenapa? Amal batinnya yang nggak bisa gitu. Sabar dan ridho. Bagaimana ketika awal-awal Rasul itu menyebarkan agama di Mekah itu? Luar biasa tantangan semua itu dengan dihadapi dengan kesabaran. Allah ridho
Padahal bagi Allah bisa saja semua orang Mekah itu diislamkan, yakin kepada Rasulullah. Tapi Allah itu menguji dengan itu supaya dilatih Rasul itu kesabarannya dan ridho dengan apapun yang Allah tentukan. Karena Rasul itu sabar, ridho dengan caci makian apapun yang mereka temukan di Mekah itu, sampai beliau itu ya dikejar-kejar sampai diancam dibunuh sampai hijrah. Maka ketika dengan kesabaran dan keridhaan atas segala ketentuan Allah itu, itulah yang menyebabkan beratnya timbangan amal Rasul dibanding dengan seluruh amal perbuatan umatnya. Karena ridho dan sabar atas segala ketentuan Allah. Wabudi Abu Bakrin diganti yang tadinya Rasulullah, sekarang wabudi Abu Bakrin pikapatin. Abu Bakar dengan amal-amal Abu Bakar ditimbang di satu timbangan. Waji'a bi ummati, kemudian timbangan yang lain juga ditaruh seluruh amal perbuatan umat Rasulullah SAW. Farujiha bihim, masih beratan amalan Abu Bakar. Satu amal perbuatan Abu Bakar ditimbang dengan seluruh amal perbuatan umat Nabi Muhammad sedunia, itu masih beratan amal ibadah ketaatan Abu Bakar. Apa yang memberatkannya? Amal batin tadi, sabar dan keridhaan. Kalau kita sudah diuji oleh Allah dengan musibah-musibah, lalu kita bisa sabar, itulah yang namanya lutuf Allah, kebaikan Allah, kasih sayangnya Allah kepada orang yang ditimpakan musibah. Kalau kita sudah paham itu, ketika kita mendapatkan musibah, kita tidak akan ingin lari dari musibah itu, karena luar biasa pahala dari musibah dengan kita hadapi dengan sabar dan kita hadapi dengan ridho kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita begini. Sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba sahaya ahli ibadah. Seorang abid ahli ibadah yang dia sudah dari mulai baligh sampai terakhir umurnya itu 70 tahun dia ibadah terus. Tidak diisi dengan yang lain, ibadah 70 tahun. Tahajud, qiyamul lail, duha, dan ibadah-ibadah enggak pernah prek. Semalam pun qiyamul lail, istighfar, kemudian duha, enggak pernah prek. Ibadah terus selama 70 tahun. Nah, kemudian Allah kasih sakit. Begitu dikasih sakit, sakitnya kalau sekarang itu DBD lah, demam tinggi, sehingga dia menggigil, lemah badannya, sehingga dia enggak biasanya qiyamul lail, ini enggak. Biasanya duha dan ibadah-ibadah yang biasa dia lakukan tidak. Satu hari itu, tapi dia ridho dengan semua itu. Tapi dia ridho, kemudian dia sabar menghadapi kenyataan itu. Dia enggak mengeluh. Ini sih enggak begini. Ini gara-gara sakit saya jadi enggak, waduh nyesel enggak bisa sholat malam ini. Ini enggak bisa duha ini karena saya sakit. Dia enggak ngeluh begitu. Dia terima dengan ridho, dia senang hati. Lalu Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi pada saat itu. Wahai Nabiku, sampaikan kepada orang itu. Apa itu wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi pada saat itu? Sampaikan kepada orang itu, satu malam dia menghadapi musibah dengan sabar dan ridho, itu lebih tinggi besar pahalanya dari ibadah dia 70 tahun. Semalam dia enggak melakukan qiyamul lail, dia tidak melakukan yang biasa dia lakukan. Karena dia sakit, tapi dia sabar dan ridho dengan sakit musibah yang Allah berikan kepada dia. Sampaikan kata Allah, wahai Nabi kepada orang itu, satu malam engkau menghadapi, menyikapi musibah dan bala yang aku berikan kepada engkau dengan sabar dan ridho, itu lebih besar pahalanya daripada kamu sudah 70 tahun ibadah. Saking gede-gedean eta salat sabar eta. Jadi kalau kita kena musibah, sabar dan ridho, yakini yang menurunkan musibah adalah Allah, yang menyampaikan musibah itu Allah. Jangan gini, kita dagang ketika sendirian, banyak pembeli, ada di samping kita orang dagang.
sama dengan kita, menurut omset kita ngambek gara-gara sia-sia saya dagang di dia tah. Jadi omset orang jadi kurang ya. Jangan sampai begitu. Itu kita nggak ridho. Ketika kita omset tinggi sekarang menurun, itu musibah. Melihat ada orang yang datang sehingga kita menyalahkan itu nggak ada hubungan. Rizki ketentuan Allah nggak ada hubungan dengan itu. Kita dagang di situ, rame yang beli, begitu pindah tempat sepi. Wah, tempat ini udah nggak kena dipakai dagang nih. Sepi di sini, kalau di sana mah dagang saya dapat omset banyak. Begitu pindah ke sini sepi saya pedagangnya. Bukan karena tempat, karena memang Allah itu sudah menyampaikan rezeki kamu itu banyaknya waktu di situ. Ketika pindah ke situ memang saatnya Allah mengurangi rezeki, dia pindah ke situ. Akhirnya apa? Karena dia itu nggak paham melihat lutuf Allahnya itu, dia salahkan tempat, nggak kelihatan tuh Allah itu yang menempatkan itu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Zihabu quwwatihi allati tutikuhu bizzunubi wal ma'asi. Di antara kelembutan Allah yang Allah berikan pada setiap musibah yang Allah turunkan adalah hilangnya kekuatan seseorang, yang menjatuhkan dirinya ke dalam kemaksiatan. Orang yang sakit terbaring di rumah sakit, lebih cenderung mana kepada berbuat kemaksiatan dengan orang yang sehat? Orang yang sehat, orang yang banyak duit, dia lebih cenderung untuk banyak dan mudah melakukan kemaksiatan. Bahkan ia yang mendanai kemaksiatan. Ayo kita minum, traktir ku sayang guys, karena banyak duit. Tapi ketika dia dimiskinkan oleh Allah, maka untuk kecenderungan berbuat kemaksiatan akan berkurang, bahkan tidak ada. Nah, ketika Allah menurunkan musibah, ketika dia banyak duit, dimiskinkan oleh Allah. Ketika dia sehat, disakitkan oleh Allah. Musibah, sakit, kemiskinan, kefakiran itu menghilangkan kekuatan dia untuk melakukan kemaksiatan. Lebih cenderung berbuat maksiat ketika kita sakit atau ketika kita sehat? Jelas lebih cenderung ketika sehat. Mudah untuk melakukan kemaksiatan. Lebih mudah mana ketika kita banyak duit melakukan kemaksiatan daripada kita nggak punya duit? Anggap pengadut pada imam baik orang cicing. Lamun boga duit pengalayap kemana-mana. Kemaksiatan lebih banyak, lebih memungkinkan. Maka ketika kita itu didambakan musibah, difakirkan, dimiskinkan, disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk kelembutan dan kasih sayangnya Allah itu adalah zihabu quwwatihi, Allah hilangnya kekuatan dalam diri kita untuk kita jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Jadi kita pandang itu. Kemudian yang keempat adalah kasratu zikril maut. Kita banyak-banyak mengingat kematian. Kalau kita di pantai, ingat nggak mati? Asa umur 100 tahun keneh. Tapi kalau kita udah di ICU, asa gedeng deui, asa isu kan paeh. Ya kan? Kita diberikan musibah oleh Allah akan lebih ingat kepada kematian daripada kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, dalam keadaan banyak duit, dalam keadaan sehat. Salah satu bentuk kasih sayang Allah ketika kita diturunkan musibah, kita ingat akan kematian. Ingat akan kematian ini itu akan menempatkan ketinggian derajat seseorang. Bagaimana Allah meninggikan derajat orang yang selalu ingat kematian, itu akan disejajarkan dengan orang-orang yang mati syahid. Ketika nanti dibangkitkan, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid, yang mati di medan perang. Padahal orang ini sakit misalkan, tapi dia ridho. Sakitnya dia di rumah,
kemudian dia meninggalnya pun juga bukan di medan perang, meninggal di atas kasur yang empuk, tapi nanti di akhirat itu disejajarkan, disamakan dengan orang-orang yang gugur di medan perang. Padahal dia mati di atas kasur yang empuk. Kenapa bisa begitu? Karena dia mendapatkan musibah, lalu dengan musibah itu dia banyak mengingat-ingat kematian. Su'ila Rasulullah SAW ditanya, hal yakunu ma'asuhada'i yaumal qiyamati ghairuhum? Adakah orang yang mendapatkan pangkat syuhada selain orang yang mati di jalan Allah? Kata Rasulullah, qala na'am. Ada orang yang nanti yang sama sejajar dengan orang yang mati syahid. Manhum ya Rasulullah? Siapa kalau begitu mereka? Man zakarul mauta, orang yang senantiasa ingat kematian. Jadi kita nih kalau kita sehat aja kan kita itu perasaan itu bukan perasaan, jauh daripada ingat kematian. Yang ada kita terus seakan-akan masih 100 tahun kita hidup. Allah sakitkan kita, ingat mati. Nah, ketika kita disakitkan Allah, ingat mati itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah yang Allah titipkan di dalam sakit yang Allah berikan kepada kita. Itu maksudnya. Ingat matinya itu kita bersiap-siap selalu mendekat kepada Allah. Waduh, biasanya kan kalau orang ingat mati itu, ingat mati, dia berupaya ingat dosa, tobat buru-buru, bisa itu kabur ketobatan. Dia sakit, kemudian ingat mati, lalu dia takut dengan kematian. Bukan itu. Dia ingat mati, justru dia akan membawa kedekatan dia kepada Allah, membawa dia kepada taubat yang sungguh-sungguh taubat nasuha kepada Allah, karena dia yakin jangan-jangan ini nanti atau menit besok, menit nanti ini akan datang malaikat untuk mencabut nyawa saya. Saya belum taubat, buru-buru dia taubat dengan serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, inna fil jannati manazilun. Kata Allah, nanti di surga itu ada tempat. Tempat itu la yanaluhal abdu bi amalihi. Tidak akan bisa dijangkau dengan amal ibadah orang itu. Walaupun berpuluh-puluh tahun orang itu beribadah, tidak akan bisa mencapai tempat itu di surga nanti. Tempat itu tidak ada gantungan di langit dan tidak ada tiang yang menopang dari bawah. Wala ibadun pitatiha. Kila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pakai payadkhulu aluha, itu tempat ngegantung enggak, kemudian ada tiang enggak di bawahnya, lalu orang-orang yang lalu lalang masuk ke tempat itu, bagaimana masuknya wahai Rasulullah? Orang di surga mau naik tempat itu enggak ada tiang, mau ke atas dari tiang pun juga enggak ada pengikat yang menggantungkan tempat itu. Tempat itu tergantung tapi tidak ada gantungan dan tidak ada juga penyanggahnya. Kata sahabat, ini bagaimana tuh penduduk tempat itu yang keluar masuknya kalau nggak ada penyanggah, nggak ada gantungannya? Qala Rasulullah SAW, yadkhuluha, penghuninya itu akan masuk ke tempat itu sibhat toiri, seperti burung terbang. Jadi dia nggak perlu memanjat, nggak perlu dia turun, tapi dia terbang. Kila, ditanya lagi Rasulullah, liman, buat siapa tempat itu? Qala li ashabil bala, tempat itu untuk orang-orang yang aku berikan musibah, yang aku berikan bala, tapi dia sabar dan ridho dengan musibah itu. Itu nanti tempatnya Allah khususkan di suatu tempat di surga nanti yang tidak ada gantungan, yang tidak penyanggah dari bawah. Itulah tempat-tempat khusus orang yang Allah turunkan musibah kepadanya, dia sabar dan ridho dengan musibah itu. Luar biasa, Allah meninggikan derajatnya di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksud daripada manzonna infika kalutfihi an qadarihi. Kesimpulannya, tidak ada satupun takdir Allah yang lepas dari kelembutan, kebaikan dan keramahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak melihat? Karena kita picik, pikiran kita yang kita lihat adalah kejauhan, ketidaksenangan Allah dan tidak ridha Allah kepada kita pada setiap musibah yang ada, padahal itu lebih banyak lutfuhu,
kelembutan-kelembutannya. Kemudian hikmah yang ke-104, la yukhafu 'alaika wallahu alam bissawab.